Oke, kita lanjutkan video kita yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan secara awal ya, ataupun secara umum. Nah, di sini kita akan masuk ke poin-poin penting yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, poin-poin yang pertama akan kita bahas itu di sini ada pengertian, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, yang di sini akan pengertian yang kita bahas itu jelas ya, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pada tumbuhan itu nanti kita akan bahas yang namanya perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Kemudian untuk faktor-faktornya itu ada dua, ada faktor internal sama faktor eksternal. Artinya nanti ada faktor yang dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalau untuk hewan itu berbeda dengan pada tumbuhan, dimana kalau pada tumbuhan ini pertumbuhannya itu ada dua. Kalau pada tumbuhan ada namanya pertumbuhan primer dan sekunder. Namun kalau pada hewan itu kita nyebutnya bukan primer dan sekunder, tapi dia pertumbuhan dan perkembangan pada fase embrio dan pasca embrio. Ini pada embrio tuh ketika dia masih dalam kandungan, sedangkan pasca embrio itu ketika dia sudah keluar dari rahim ataupun sudah melalui proses partus ataupun dia sudah dilahirkan ke dunia, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama itu mengenai pertumbuhan. Sesuai dengan pengertiannya, pertumbuhan itu adalah suatu proses bertambahnya ukuran dalam kurung diantaranya volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Oke, kemudian dapat poin lagi nih. Pertumbuhan juga bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik lagi. Ya. Oke, di sini Bapak akan menampilkan beberapa gambar mengenai pertumbuhan. Ya. Nah, sebelum kita menampilkan gambar, ada poin terakhir nih. Adanya pertumbuhan itu merupakan proses kuantitatif, artinya semua proses yang dapat kita ukur ya. Bapak kasih pengertian yang lebih mudah ke kalian. Jadi kuantitatif itu artinya semua yang bisa diukur ya, mulai dari volume, massa, tinggi, bahkan jumlah dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang bisa diukur itu masuk ke kuantitatif. Nah, contoh seperti ini. Ya, ada seorang ibu yang mengukur tinggi badan seorang anak di sebelah sini ya. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai pertumbuhan. Mengapa? Dari tinggi anak berikut, misalnya cuma setengah meter ataupun 50 cm, ya. Tiba-tiba nanti dia akan mengalami pertumbuhan hingga tinggi tertentu, misalnya 152 cm misalnya kan. Jadi itu ada pertambahan. Dan pertambahan tinggi tadi itu bersifat sebagai kuantitatif. Nah, dan di sini proses tinggi badan itu tidak bisa balik kembali ataupun irreversible. Jadi kamu nggak akan menemukan kasus orang yang sudah tinggi badannya 2 meter tiba-tiba menyusut jadi setengah meter, nggak ada ya. Oke. Gambar yang kedua. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya mengenai gambar orang gendut ya ataupun gemuk ya dengan gambar seorang perempuan yang kurus gitu. Nah, kok gambar ini Bapak tampilkan karena banyak orang yang salah kaprah. Mengapa? Karena memang di pengertiannya itu kan pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran volume, massa, dan tinggi. Coba kita lihat gambarnya ya. Iya benar, perempuan ini mengalami pertambahan volume ya, sedikit lebar, kemudian pertambahan massa juga ya. Bahkan tingginya pun bertambah gitu kan, dari anak kecil menjadi tinggi seperti ini ya. Oke. Nah, yang menjadi permasalahannya dan banyak dipertanyakan oleh siswa-siswa itu seperti ini. Pak, kan pertumbuhan tuh nggak bisa balik lagi, tapi ini kan bisa balik lagi, Pak. Ya, artinya jadi gendut kalau dia diet dan menjalani pola makan yang baik, maka dia bisa jadi ideal kembali, gitu. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi. Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Tapi yang lebih ditekankan itu adalah pada sel. Jadi kalau si anak ini mengalami pertumbuhan volume, massa, dan tinggi, itu yang pertama tuh selnya. Artinya sel tersebut tidak bisa berkurang dan tidak bisa balik lagi ke ukuran semula. Nah, sedangkan kasus perempuan yang gemuk ini, yang bertambah, yang membuat perempuan ini gemuk, itu adalah bukan selnya. Tapi apa?
Ya, lemaknya. Jadi lemaknya ini bertambah. Jadi lemak itu kalau kita katakan sebagai unsur dia mengalami pertumbuhan, bukan. Ya. Dan lemak itu pun bisa juga dia berkurang gitu ya. Bisa. Kalau dia menjalani pola makan yang baik dan olahraga yang teratur, maka lemaknya pun bisa menyusut gitu ya. Artinya bisa hilang gitu. Nah, jadi orang gendut atau gemuk dan dia menjadi diet bukan menjadi diet ya, menjadi ideal gitu ya. Dari yang gendut seperti ini menjadi ideal di samping ini, maka itu dikatakan sebagai bukan pertumbuhan gitu ya. Oke. Karena semua yang dikatakan pertumbuhan itu sifatnya nggak bakal bisa balik lagi. Dan kalau ada yang bertanya kasus seperti ini, kamu harus bisa menjawab karena di sini yang bertambah itu bukan selnya, tapi jumlah lemaknya seperti itu ya. Oke. Kemudian gambar yang ketiga, nah ini jelas ini pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya. Di sini pertumbuhan jelas dari biji, gitu ya. Kelamaan dia tumbuh sel, sel batang, kemudian sel batangnya memanjang, artinya bertambah banyak, kemudian menjadi daun dan jelas seperti ini. Dan dia siap berfotosintesis. Tapi yang sini akan kita bahas itu mengenai pertumbuhannya. Yang kita lihat tuh ini ada pertambahan ukuran, ya, pertambahan volume dan pertambahan jumlah daun. Gitu ya. Itu dikatakan sebagai pertumbuhan. Kemudian di gambar sebelahnya kita akan menampilkan gambar sebuah kurva. Ya. Ini namanya kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid ini bisa kita gunakan untuk memerhatikan proses pertumbuhan suatu organisme. Ya. Karena memang proses pertumbuhan itu sesuai dengan kurva ini. Coba kita lihat ya. Kita ambil contoh misalnya anak manusia ya. Nah, ketika pada fase bayi gitu ya, nah, dia akan mengalami pertumbuhan yang cukup lambat ya. Artinya lambat nih. Kok lama sih dia tumbuh tinggi ya? Kok cuman panjangnya kok cuma 30 cm gitu ya, misalnya pendek sekali gitu ya, kok lama, kok nggak gemuk-gemuk gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai fase awal. Namun dia ada satu fase ataupun satu masa baik dia hewan maupun tumbuhan akan mengalami pertumbuhan sangat pesat sekali. Nah, itu kita namakan sebagai fase log. Nah, kalau pada manusia itu kita bisa melihat ketika dia pada fase remaja. Ya, dari anak-anak menuju ke remaja. Itu cukup cepat gitu ya. Artinya pertumbuhannya sangat pesat. Namun ketika dia masuk ke fase dewasa gitu ya, dia akan mengalami fase namanya stasioner. Artinya di sini fase yang dia tidak mengalami pertumbuhan lagi gitu ya. Jadi artinya stasioner, ya, tetap stagnan dia. Sama ya, kalau tumbuhan juga sama kayak ini kan, fase biji pertama dia pelan, fasenya lama-kelamaan dia akan tumbuh cepat. Namanya fase log. Jadi fase di mana suatu organisme mengalami pertumbuhan sangat pesat itu dikatakan sebagai fase log. Sedangkan fase pertumbuhan yang sangat lambat itu pada fase awal. Sedangkan fase pertumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan kembali, ya, artinya tidak mengalami pertumbuhan tinggi dan lain-lainnya, itu kita katakan sebagai fase stasioner. Kemudian sebelah sini sebenarnya ada satu garis lagi yang dia turun. Nah, itu artinya fase kematiannya. Ya, artinya kalau manusia ya meninggal, kalau tumbuhan ya mati seperti itu ya. Oke, itu pada pengertian pertumbuhan. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu perkembangan. Nah, perkembangan sesuai dengan pengertiannya adalah perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Di video pertama udah Bapak katakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu nggak bisa dipisahkan. Bahkan ada Bapak kasih singkatan artinya Miss Grand ya. Sebuah ciri-ciri makhluk hidup yang dikatakan sebagai dia hidup itu nggak bisa kita lepaskan dari namanya proses perkembangan ya. Ada pertumbuhan maka akan menyertai si perkembangan tadi. Nah, pada pertumbuhan akan terbentuk struktur dan fungsi yang semakin kompleks. Sama kayak tadi, misalnya kayak dari bayi, kemudian dia masuk ke fase balita, anak-anak, remaja. Pada fase-fase tersebut, maka dia akan mendapatkan suatu kekompleksitas suatu organ gitu ya. Ya. Kemudian kalau pada tumbuhan gitu ya, dari dia biji tadi, kemudian tumbuh tunas, tumbuh batang, dan daun. Lama-kelamaan daun tersebut yang awalnya cuma sehelai, jadi banyak. Ketika dia sudah banyak, maka dia akan bisa berfungsi untuk proses fotosintesis dan lain sebagainya. Pokoknya semua proses pertumbuhan itu akan menyertai proses perkembangan. Itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Oke. Kalau tadi di pertumbuhan kita mengatakannya merupakan suatu proses yang bersifat kuantitatif. Namun pada proses perkembangan kita mengatakannya adalah proses yang bersifat kualitatif.
gitu. Mengapa kualitatif? Karena nggak bisa kita ukur gitu ya. Kalau di kuantitatif bisa kita ukur gitu. Nah, di sini Bapak ambil contoh pada tumbuhan itu yang dikatakan perkembangan ketika dia sudah bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Pada awalnya kita ambil lihat ke gambar sebelumnya ya, misalnya masih pada fase biji, kemudian fase biji kemudian tumbuh tunas, hingga mencapai ke fase seperti ini yang sudah kompleks, ada daun, batang, bahkan sudah memiliki bunga. Nah, yang dikatakan perkembangan adalah seperti ini. Ketika dia tumbuh daun, itu kita namakan sebagai pertumbuhan. Nah, ketika daun ini bisa berubah fungsi ataupun memiliki fungsi yang baru gitu ya, maka dia dikatakan sebagai perkembangan gitu. Ketika awal daun itu tumbuh tunas, berarti kan belum bisa fotosintesis. Ketika daunnya sudah lebar seperti ini, maka dia sudah bisa melakukan suatu fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Itu pada daun, pada batang juga. Awalnya batang berupa tunas kan, tumbuh tunas batang. Namun ketika dia udah dewasa, maka dia berfungsi untuk menopang si bunga tadi. Sama halnya akar. Awalnya tumbuh, jika bakal akar. Lama-kelamaan akar tersebut akan berfungsi untuk menyerap air, menopang si tumbuhan, dan lain-lainnya. Ya, itu dikatakan sebagai perkembangan. Lanjut ke contoh hewan ataupun manusia gitu ya. Nah, di sini bayi. Nah, bayi ini awalnya sudah mengalami pertumbuhan cukup bagus ya. Artinya ada kaki, ada tangan, pokoknya normal lah seperti itu. Nah, namun anggota gerak ini, kaki dan tangan awalnya belum bisa digunakan. Artinya hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang sederhana. Namun karena dia terus dilatih, artinya dapat nutrisi, dapat suplai makanan dan lain-lainnya, otomatis dia pun akan mengalami pertumbuhan. Semakin kokoh, artinya semakin lincah dan kompleks gitu ya. Sistem-sistem sarafnya, sel-selnya gitu ya. Nah, lama-kelamaan dia bisa merangkak. Namun lama-kelamaan juga dengan nutrisi yang baik, latihan yang baik, maka dari merangkak dia bisa berdiri. Lama-kelamaan bisa berdiri, dia bisa berjalan. Bisa berjalan, lama-lama pun bisa berlari. Nah, itulah yang kita katakan sebagai perkembangan gitu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa kita pisahkan. Dia selalu satu kesatuan yang menyatu. Nggak ada perkembangan yang terpisah dari pertumbuhan. Dan bisa juga dia mengalami pertumbuhan tapi tidak melakukan perkembangan, tidak bisa. Jadi dia selalu bergandengan seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk para tumbuhan, kita menyebutnya sebagai perkecambahan. Nah, perkecambahan itu ada beberapa fase yang penting. Yang pertama itu ada dormansi, ya. Kemudian ada imbibisi, nanti Bapak jelaskan. Kemudian ada aktivasi enzim. Artinya ini ada pengaktifan enzim. Sebelum itu kita akan lihat dulu pengertiannya ya. Nah, untuk dormansi itu sesuai pengertiannya adalah berhentinya pertumbuhan karena kondisi yang tidak mendukung. Nah, ini bisa kita katakan sebagai fase tidur juga, ya. Oke, contohnya seperti ini, kacang hijau. Nah, biji kacang hijau yang ada di gambar ini maupun yang kalian lihat di toko ataupun di rumah kalian, itu sebenarnya biji yang masih bisa aktif. Cuman karena kondisi yang tidak mendukung, gitu ya. Misalnya kamu memiliki kacang hijau, tapi kamu simpan di toples, gitu kan. Artinya nggak ada faktor yang bisa membuat dia tumbuh, gitu ya. Tidak ada air, artinya kamu simpan di toples gitu ya, kering gitu kan. Nah, itu dia akan masuk ke tahap dormansi ataupun dia tidur. Namun ketika dikasih unsur-unsur kehidupan, dia bisa tumbuh gitu. Jadi fase dormansi adalah fase tidur. Jadi dia tidak mati ini ya. Bahkan ada penelitian terbaru atau penemuan ada bunga teratai itu yang sudah berumur ribuan tahun ditanam kembali ya, biji teratai tersebut ternyata bisa hidup. Jadi dia mengalami fase dormansi itu selama ribuan tahun gitu ya. Oke, ini juga bisa dikembangkan untuk kita bertahan hidup gitu ya. Ada tanaman-tanaman yang memang langka, kita buat dia masuk ke fase dormansi. Nanti ketika kondisi lingkungan tidak mendukung, kita simpan. Ketika udah mendukung, kita tanam seperti itu. Ya, kebanyakan ilmuwan tuh seperti itu. Kemudian fase perkecambahan yang kedua, ya habis dormansi, kemudian mendapatkan unsur kehidupan, dia masuk ke fase imbibisi. Nah, imbibisi adalah tahap di mana air itu masuk ke dalam biji. Dia masuknya air ke dalam biji. Jadi biji kacang hijau ini ada air itu masuk ke dalamnya. Ya, nanti ada gambarnya Pak jelaskan. Nah, proses imbibisi itu dikatakan sebagai proses fisika.
Ya. Kemudian di proses imbibisi juga ada peran penting dari hormon namanya gibberellin. Ya, nanti Pak jelaskan. Ya, jadi imbibisi adalah masuknya air ke dalam biji. Itu namanya imbibisi ya. Oke. Sedangkan proses kimia itu adalah suatu aktivasi enzim. Jadi aktivasi enzim itu merupakan suatu proses kimia. Nah, di mana proses kimia ini kondisi yang paling vital adalah ketika enzim amilase keluar serta enzim lipase pun bekerja untuk memecah lemak. Ya. Nanti kita akan lihat di gambarnya. Nah, ini ketika aktivasi enzim sudah berlaku ataupun sudah bekerja, ya. Dari dormansi, kemudian masuk imbibisi, airnya masuk, kemudian ke aktivasi enzim sehingga akanlah terjadi seperti gambar di depan ini, ya. Nah, kita akan bahas ke proses imbibisi, itu mengenai gibberellin. Nah, jadi ada 3 tahap ya, diingat. Pertama dormansi, imbibisi, dan aktivasi enzim. Secara keseluruhannya kita akan lihat di gambar di atas. Nah, ini biji, kita ibaratkan adalah biji kacang hijau. Artinya ketika tidak ada unsur-unsur kehidupan berupa air, ya. Oke. Sebelum Pak lanjutkan, jadi unsur kehidupan yang paling penting atau paling vital bagi biji itu adalah air, gitu ya. Walaupun dia nggak ada tanah, tapi kalau ada air dia bisa tumbuh. Kalian mungkin di SMP pernah ya melakukan percobaan menanam biji kacang hijau di atas kapas, nggak ada tanah, tapi ada air, dia akan berkecambah, ya. Jadi poin ataupun unsur paling penting dalam proses perkecambahan itu adalah imbibisi, yaitu adalah maksudnya air. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ketika biji tadi yang mengalami fase dormansi, biji kacang hijau ini, kita kasih air, ya, maka air tadi itu akan menembus ke dalam biji. Nah, jadi sebelum itu kita lihat dulu bagian-bagian biji ya. Jadi ini biji, ya, bagian luarnya itu kita sebut sebagai aluron. Nah, sedangkan bagian besar di sini ataupun cadangan makanannya itu kita sebut sebagai endosperma. Sedangkan ini embrionya, cikal bakalnya nanti ya. Sedangkan ketika air masuk, dia akan menyentuh ke embrio tadi. Nah, air termasuk. Ketika air masuk namanya proses imbibisi ya. Nah, pas air masuk, dia akan merespons si embrio. Nah, ketika embrio ini terkena air, maka dia akan merespons si hormon GA, gibberellin acid ataupun disingkat GA. Sama ya, gibberellin ya. Oke. Nah, hormon gibberellin ini akan menyentuh ke dinding keluarnya ataupun tersebut sebagai aluron. Nah, aluron tadi akan mengeluarkan enzim setelah terkena oleh ataupun setelah direspon oleh si gibberellin tadi. Jadi, habis gibberellin menyentuh dinding kulit lapisan terluar biji, maka aluron akan mengeluarkan enzim. Enzim yang dimaksud di sini adalah enzim amilase, ya. Nah, enzim amilase akan mengubah endosperma tadi. Endosperma itu kan sebagai karbohidrat ya, cadangan makanan. Nah, karena enzim amilase, maka dia akan menghasilkan sebuah gula. Nah, gula ini akan dibutuhkan oleh si embrio untuk berkembang dan bertumbuh. Terciptalah ini tunas dan ini akar. Ya. Oke, kita ulangi ya. Jadi gini, ketika biji kan masih dalam fase dormansi ya. Kemudian kita kasih air. Nah, air tadi masuk akan merespons si embrio untuk mengeluarkan gibberellin GA. Nah, GA tadi ya akan merespon ataupun memicu si aluron ya ataupun dinding kulit biji ini mengeluarkan enzim. Nah, enzim tadi yang keluar adalah enzim amilase. Nah, enzim amilase akan memecah karbohidrat yang ada di endosperma. Ini endosperma ya, di endosperma. Enzim amilase akan memecah karbohidrat yang ada di endosperma ya menjadi gula. Enzim amilase memecah karbohidrat yang ada di endosperma menjadi gula. Nah, gula tadi sudah bisa digunakan oleh si embrio untuk pertumbuhan dan perkembangan, membentuk tunas, ya membentuk akar dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu proses perkecambahan pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi ada 3 fase, ada dormansi, imbibisi, dan aktivasi enzim. Jadi sampai sini mengenai perkecambahan ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan jelaskan di video yang baru ya. Kalau udah cukup banyak nih di sini.